Bayangkan, seorang satpam muda dengan seragam lusuh peninggalan ayahnya, setiap hari duduk di pos kecil depan gedung raksasa. Ia dihina, diremehkan, dianggap tak lebih dari penjaga pintu yang tidak punya arti. Namun siapa sangka, ketika perusahaan tempatnya bekerja nyaris bangkrut karena diretas, dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan semuanya. Teman-teman semua, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus celah-celah gedung pencakar langit di tengah kota. Burung-burung gereja berlarian di atap. Suara klakson mobil bersahut-sahutan, dan udara dipenuhi dengan hiruk-pikuk pegawai yang tergesa-gesa menuju kantor. Gedung besar perusahaan itu berdiri menjulang dengan kaca-kaca yang berkilau terkena cahaya pagi, seolah-olah ingin menunjukkan kemewahan dan kekuasaannya. Di dalam gedung itu, ribuan orang bekerja, mulai dari manajer, direktur, hingga pegawai biasa yang sibuk dengan berkas dan rapat. Namun, di depan gedung megah itu ada satu bangunan kecil yang sering dilupakan orang. Sebuah pos satpam sederhana. Cat dindingnya sudah memudar. Atap sengnya berderit kalau diterpa angin, dan kursi kayu di dalamnya sudah goyah kakinya. Dari sinilah semua orang yang keluar masuk perusahaan diawasi. Dari sinilah pintu pertama menuju kejayaan gedung itu dijaga. Tapi sayang, hampir tidak ada yang benar-benar menghargai keberadaan pos kecil ini. Di pos itu, ada 5 orang satpam yang setiap hari bergantian menjaga. Ada Pak Surip, satpam paling tua dengan rambut putih dan langkah yang sudah mulai pelan. Ada Tegar, berwajah garang dengan suara berat. Ada Bowo, yang suka bersiul saat bosan. Ada Daus, yang paling cerewet tapi juga paling cepat tanggap. Dan satu lagi yang paling muda, Lindra, satpam berusia 23 tahun, yang wajahnya masih lugu, tubuhnya kurus, dan sering jadi bahan ejekan. Lindra berbeda dari yang lain. Seragam yang ia kenakan bukan seragam baru, melainkan peninggalan ayahnya. Warnanya sudah memudar. Kancing di beberapa bagian sudah diganti dengan kancing tidak seragam. Bahkan ada jahitan di lengan yang kasar. Meski begitu, Lindra memakainya dengan bangga. Setiap malam ia mencuci dan menyetrikanya dengan hati-hati, seolah seragam itu adalah peninggalan paling berharga. Ayahnya dulu juga seorang satpam di perusahaan yang sama. Satpam pertama yang diterima ketika perusahaan baru berdiri. Namun ayahnya sudah lama meninggal karena sakit. Sejak saat itu, Lindra bertekad meneruskan pekerjaan ayahnya. Meski hanya lulusan SMP dan sempat susah payah masuk, akhirnya ia diterima juga sebagai satpam termuda. Banyak pegawai meremehkan. Bagi mereka, satpam hanyalah penjaga pintu, pekerjaan kelas bawah, tidak ada bedanya dengan kuli parkir. Apalagi Lindra yang masih muda, dengan seragam lusuh, dianggap satpam paling tidak pantas. Pagi itu, seperti biasa, gerbang perusahaan dibuka pukul 7 tepat. Tegar berdiri tegak di sebelah kiri pintu masuk, Bowo berjaga di sisi kanan, Pak Surip memperhatikan layar monitor CCTV, Daus sibuk membuat kopi sachet di gelas plastik, sementara Lindra duduk di kursi kayu sambil membuka buku daftar tamu. Tangannya menulis dengan rapi, tanggal hari itu, catatan cuaca, dan ruang kosong untuk nama-nama tamu yang akan datang. Deretan mobil mulai berdatangan. Pegawai-pegawai berdasi turun dari taksi online dengan wajah tegang, terburu-buru agar tidak terlambat absen. Ada pula manajer muda dengan jas rapi yang hanya menoleh sekilas ke pos satpam. Bahkan ada pegawai yang dengan enteng masuk tanpa memperlihatkan kartu akses, membuat Lindra harus menghentikan langkahnya. "Permisi, kartu aksesnya, Pak," kata Lindra dengan sopan. Pegawai itu menoleh sebentar, menatap Lindra dari ujung kepala sampai sepatu. Senyum meremehkan muncul di wajahnya. Dengan malas, ia mengeluarkan kartu, menempelkan ke mesin,
lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata terima kasih. Lindra tidak marah. Ia sudah terbiasa. Ia hanya mencatat jam masuk di buku besar. Namun dalam hatinya ada perasaan getir. Betapa banyak orang yang melihat satpam hanya sebagai bayangan di pintu gerbang, bukan bagian penting dari perusahaan. Jam 7:15. Arus pegawai semakin deras. Mobil-mobil antre di gerbang. Klakson berbunyi panjang. Para satpam sibuk menenangkan, mengarahkan, dan mengecek identitas tamu. Daus berlari kecil membantu tamu asing yang salah jalur. Bowo memberi tanda tangan kepada kurir yang membawa paket besar. Lindra sendiri menghadapi seorang tamu yang datang dengan pakaian lusuh, membawa map coklat. Tamu itu menyebutkan nama direktur dengan percaya diri. Boleh lihat identitas dan surat janji temunya, Pak? Tanya Lindra hati-hati. Tamu itu menghela napas kasar. Saya ini ada urusan penting. Masa harus ribet sama satpam? Nada merendahkan itu menusuk telinga. Lindra tetap tersenyum. Meski dalam hati ia tergores. Ia menuliskan nama, mencatat jam masuk, lalu memberikan kartu tamu. Silakan menunggu di lobi, Pak. Tamu itu meraih kartu dengan kasar, lalu berjalan pergi sambil bergumam. Resepsionis yang menyaksikan hanya bisa tersenyum canggung. Hari bergulir. Siang hari panas menyengat. Pegawai-pegawai yang keluar untuk makan siang melintas dengan cepat. Ada yang bercanda, ada yang menatap layar ponsel, ada yang bahkan tidak melihat satpam sama sekali. Lindra hanya bisa duduk di kursinya, mencatat siapa yang keluar, siapa yang masuk lagi. Kadang ia merasa pekerjaannya tidak ada artinya. Tapi saat melihat gerbang megah itu terbuka dan tertutup dengan lancar, ia tahu pos satpam kecil itu adalah pintu pertama yang melindungi ribuan orang di dalam. Meski tidak pernah dipuji, Lindra tahu peran mereka penting. Menjelang sore, giliran patroli. Tegar dan Bowo berkeliling memeriksa pagar belakang. Daus sibuk mengecek barang-barang kiriman di gudang. Lindra mengambil senter kecil, berjalan menyusuri koridor samping gedung yang jarang dilewati orang. Udara di sana lebih dingin. Bayangan gedung menjulang tinggi menutupi cahaya. Ia berhenti di depan ruang generator. Suara dengungan mesin terdengar pelan, stabil. Lindra menempelkan tangannya ke dinding, merasakan getaran mesin. Bertahanlah, bisiknya lirih. Seakan berbicara pada sesuatu yang hidup. Ia tahu jika mesin ini berhenti, seluruh gedung akan kacau. Malam pun datang. Lampu-lampu halaman menyala, menerangi jalan masuk. Para satpam berkumpul lagi di pos. Pak Surip menyeruput kopi pelan. Tegar memijat kakinya. Bowo menguap lebar. Sementara Daus tertawa mendengar siaran radio. Hanya Lindra yang masih mencatat di buku tamu, menulis kalimat singkat di bawah catatan hari itu. Malam ini ramai, tapi terasa sunyi. Hujan tipis turun, membasahi halaman. Dari layar CCTV, lorong belakang terlihat sedikit bergetar, seolah ada tangan yang menyentuh kamera. Lindra memperhatikan dengan dahi berkerut. 1 detik, lalu kembali normal. Tidak ada alarm berbunyi, tidak ada tanda bahaya. Tapi hati Lindra terasa tidak enak. Ia mencatat sesuatu kecil di kertasnya, tanda yang hanya ia sendiri mengerti. Di pos kecil itu, para satpam lain sudah mulai tertidur satu persatu. Hanya Lindra yang masih terjaga, menatap monitor, menatap buku catatan, menatap gedung raksasa yang lampunya tidak kunjung padam. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari sebuah musibah besar yang akan mengguncang perusahaan. Malam yang biasanya tenang di halaman perusahaan itu berubah jadi malam yang penuh kegelisahan. Hujan baru saja reda. Jalanan di depan gerbang masih mengilap karena sisa air. Lampu jalan memantulkan cahaya seperti garis panjang di atas aspal. Dari luar, gedung megah perusahaan tampak normal, kokoh, berdiri angkuh di tengah kota. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Lindra duduk di kursinya. Matanya menatap layar CCTV. Tatapannya tajam, seolah ia bisa menembus setiap sudut lorong yang direkam kamera. Ia tahu betul pola pergerakan malam. Biasanya hanya ada petugas kebersihan yang menyapu, teknisi yang sesekali naik lift ke ruang pendingin, atau karyawan yang lembur. Tapi malam itu,
Gerakan di layar terasa berbeda. Ada jeda aneh di antara kedipan kamera. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyentuh sistem dari jauh. "Kenapa kau terus menatap layar, Endra?" Suara Pak Surip pelan, setengah mengantuk. "Entah, Pak. Saya rasa ada yang aneh," jawab Lindra sambil tetap menatap monitor. Tegar yang baru kembali dari patroli ikut mendekat. "Aneh bagaimana?" Lindra menunjuk layar CCTV yang menampilkan lorong belakang. Tadi bergaris, sekarang hilang. Hanya sepersekian detik. Tapi pola itu tidak biasanya begitu. Tegar hanya mengangkat bahu. "Mungkin kamera tua. Besok saja dicek teknisi." Namun Lindra tidak bisa menenangkan dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih serius. Ia kembali duduk, meraih buku catatannya, lalu menuliskan kalimat singkat. "CCTV lorong belakang, bergetar pukul 22.14. Catatan itu terlihat sepele, tapi bagi Lindra, setiap detail bisa menjadi tanda besar. Hari berikutnya, pagi datang dengan wajah baru. Pegawai-pegawai kembali berdatangan dengan tergesa. Lalu lintas di depan gedung macet panjang. Suara klakson berisik. Seperti biasa, pos satpam menjadi saksi. Namun suasana di dalam gedung berbeda. Dari pintu kaca lobi, beberapa pegawai tampak berlari kecil. Resepsionis berbicara dengan wajah tegang di telepon. Manajer divisi keuangan keluar masuk ruang rapat sambil menenteng map besar. Lindra memperhatikan dari balik kaca pos. Ia tahu betul, ekspresi itu bukan ekspresi biasa. Ada masalah besar. Ia menoleh ke Pak Surip. "Pak, lihat. Kenapa suasana kantor seperti itu?" Pak Surip hanya menghela napas. "Biasanya kalau begitu, ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Kita hanya jaga luar. Endra, jangan terlalu dipikir." Tapi hati Lindra bergetar. Ia menatap lagi ke arah lobi. Ada kerumunan kecil, lalu beberapa orang asing masuk, membawa laptop besar. Wajah mereka serius. Dari pakaian mereka, jelas mereka bukan pegawai biasa. Mereka adalah konsultan atau ahli yang dipanggil. Hari itu, kabar mulai beredar samar. Perusahaan mengalami masalah besar. Sistem komputer diretas. Data penting hilang. Investor mulai resah. Saham turun. Semua orang di dalam kantor panik, tapi berusaha menutupinya agar tidak bocor ke publik. Malamnya, suasana semakin mencekam. Gedung yang biasanya sepi setelah jam kerja kini penuh cahaya. Lampu di setiap lantai menyala terang, seolah tidak ada waktu tidur. Lift tidak berhenti bergerak. Ruang rapat terisi penuh meski jarum jam sudah menunjuk tengah malam. Pos satpam pun ikut terdampak. Semua satpam diminta lembur. Mereka berjaga lebih lama, bahkan hampir tanpa tidur. Sudah 3 hari, mata Lindra terasa berat. Tapi ia menolak untuk tidur lebih dulu dari yang lain. Daus mengeluh sambil menguap. Kalau begini terus, perusahaan benar-benar bisa hancur. Katanya kalau investor pergi, ribuan orang bisa kehilangan kerja. Bowo menimpali. Termasuk kita. Das. Siapa yang mau pakai satpam kalau perusahaan ini ambruk? Kalimat itu membuat pos sunyi seketika. Semua sadar. Nasib mereka bergantung pada gedung besar itu. Kalau runtuh, mereka pun ikut terhempas. Lindra menggenggam erat seragamnya. Ia menunduk, mengingat wajah ayahnya. Ia tahu ayahnya dulu ikut menjaga perusahaan ini saat baru merintis. Ayahnya selalu berkata, "Pos kecil ini adalah garda pertama. Jangan pernah remehkan tugasmu, karena kalau pintu depan runtuh, tidak ada lagi yang bisa melindungi dalamnya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Lindra. Hari demi hari, situasi semakin parah. Ahli-ahli komputer terbaik sudah dikerahkan. Ada yang datang dari Jepang, dari Amerika, bahkan dari perusahaan teknologi ternama di luar negeri. Mereka berkumpul di ruang komputer, memandangi layar-layar penuh kode, mencoba memulihkan sistem yang diretas. Namun hasilnya nihil. Setiap percobaan berakhir dengan kegagalan. Sistem semakin rusak. Data yang hilang semakin sulit dikembalikan. Beberapa ahli bahkan mulai menyerah. Wajah mereka kusut,
mata merah karena tidak tidur berhari-hari. Bagaimana bisa Satpam tahu-tahu bicara soal komputer? Celetuk seorang pegawai ketika Lindra tanpa sengaja menyebut soal kamera CCTV yang aneh tempo hari. Ucapannya disambut tawa kecil beberapa pegawai lain. Lindra hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan ejekan. Ia tahu kalau ia mencoba masuk lebih jauh, ia hanya akan diusir. Tapi hatinya semakin resah. Malam demi malam ia melihat cahaya gedung tidak pernah padam. Makanan cepat saji berserakan di meja. Botol kopi kosong menumpuk. Para ahli IT bekerja mati-matian. Tapi hasilnya tetap sama, nihil. Hari ke-10 sejak masalah dimulai. Suasana sudah seperti neraka. Beberapa pegawai memilih mengundurkan diri sebelum menerima konsekuensi di PHK. Suara gosip beredar di kantin. Perusahaan bisa benar-benar bangkrut dalam waktu dekat. Di pos Satpam, wajah semua orang muram. Tegar hanya duduk termenung. Bowo menghela napas panjang tanpa kata. Daus menatap kosong ke jalan. Pak Surip menutup mata lama, seakan pasrah pada takdir. Tinggal Lindra yang masih terjaga, meski matanya merah. Ia tahu, kalau dibiarkan begini, semua akan berakhir. Teman-teman satpamnya akan kehilangan kerja, keluarganya kehilangan penghasilan. Ia sendiri akan kembali ke jalan, tanpa arah. Malam itu, ia berdiri di depan pos. Hujan turun deras, membasahi seragam lusuh yang ia banggakan. Lampu-lampu gedung berkilau, tapi hatinya gelap. Ia menggenggam erat buku catatannya, lalu menarik napas panjang. Kalau aku diam saja, semuanya hancur. Aku harus melakukan sesuatu, bisiknya pada dirinya sendiri. Kakinya melangkah masuk ke dalam gedung. Biasanya ia masuk hanya untuk patroli, tapi kali ini berbeda. Ia melangkah dengan tekad penuh menuju ruang komputer, tempat semua ahli masih kebingungan. Ia tahu, ia akan dihina, akan diusir. Tapi ia tidak peduli lagi. 10 hari 10 malam tanpa hasil, ia tidak bisa hanya berdiam diri. Langkah-langkah itu terasa berat, tapi setiap hentakan sepatu menguatkan hatinya. Malam itu, seorang satpam muda dengan seragam lusuh, anak seorang satpam lama yang dilupakan, berani memasuki ruangan yang bahkan para ahli terbaik dunia tidak bisa taklukkan. Dan tidak ada yang tahu, apa yang akan terjadi setelah ia mengetuk pintu ruang komputer itu. Langkah kaki Lindra bergema di dalam gedung besar itu. Malam sudah larut. Hampir semua karyawan biasa pulang, hanya menyisakan beberapa pekerja yang dipaksa lembur. Lampu-lampu masih menyala terang di setiap lantai. Cahaya putih menyilaukan mata, menimbulkan bayangan panjang di lantai marmer. Udara di dalam gedung begitu dingin karena pendingin ruangan dipaksa terus bekerja, bercampur dengan aroma kopi instan dan makanan cepat saji yang berserakan di meja-meja rapat. Lindra berjalan melewati lorong panjang. Seragam lusuhnya basah kuyup oleh hujan. Sepatunya yang sudah usang meninggalkan jejak basah di lantai. Beberapa pegawai yang masih duduk di ruang lobi menoleh sekilas, lalu saling berbisik. Heran kenapa satpam muda itu berani-beraninya masuk sampai ke dalam gedung pada jam segenting ini. Tapi Lindra tidak peduli. Di dadanya, tekad sudah bulat. Ia tahu dirinya akan dihina. Ia tahu akan ada yang mengusirnya. Namun demi pos kecil yang selalu ia jaga, demi rekan-rekan satpam yang hampir putus asa, dan demi nama ayahnya yang pernah menjaga perusahaan ini, Lindra tidak bisa lagi hanya diam. Pintu ruang komputer terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara orang-orang berbicara cepat, bercampur dengan bunyi keyboard yang ditekan keras. Monitor-monitor besar berderet memenuhi ruangan, menampilkan barisan kode yang rumit, grafik-grafik menurun, dan layar merah tanda peringatan. Lindra berdiri di depan pintu sejenak, menelan ludah. Nafasnya berat, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah masuk perlahan. Di dalam ruangan, ada lebih dari 10 orang ahli IT. Beberapa dari mereka tampak asing, berambut pirang dan bermata biru. Jelas bukan orang Indonesia. Ada yang mengenakan jas rapi. Ada pula yang sudah membuka dasi dan menggulung lengan baju karena frustasi. Di pojok ruangan, seorang manajer umum dengan wajah tegang duduk sambil menekan-nekan ponsel. Salah satu ahli IT Indonesia menoleh ke arah pintu, melihat Lindra berdiri dengan seragam basahnya.
"Hei, kau satpam. Apa yang kau lakukan di sini?" Bentaknya keras. Semua orang menoleh. Beberapa mengangkat alis. Ada yang mendengus. Bahkan ada yang tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi sinis. Aku ingin membantu, Pak. Ucap Lindra dengan suara pelan, tapi tegas. Suara tawa kecil terdengar. Seorang ahli asing bahkan menggelengkan kepala. "Help? He is just a security guard." Gumamnya dengan aksen. Manajer umum bangkit dari kursinya. Wajahnya merah karena marah. Ia berjalan cepat menghampiri Lindra. "Kau tahu ini ruang apa? Ini ruang khusus. Jangan sok pintar. Keluar sekarang juga." Lindra menggenggam tangannya erat-erat. Ia tahu saatnya sudah tiba. Ia harus berani. Dengan suara yang lebih lantang, ia berkata, "3 menit saja, Pak. Izinkan saya mencoba." Hanya 3 menit. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menatap Lindra dengan tatapan tidak percaya. Seorang ahli dari Jepang berhenti mengetik, memandang dengan wajah keheranan. Manajer umum mendengus. 3 menit? Kau pikir masalah yang tidak bisa dipecahkan 10 hari ini bisa kau selesaikan dalam 3 menit? Jangan bercanda. Anak muda. Keluar sebelum aku panggilkan satpam lain. Kata-kata itu menusuk hati Lindra. Tapi ia tidak mundur. Ia menatap lurus ke mata manajer. "Kalau dalam 3 menit saya gagal, saya akan keluar tanpa banyak bicara. Tapi kalau saya berhasil, tolong biarkan saya menyelesaikannya." Para ahli IT saling pandang. Ada yang ingin mengusir Lindra, ada juga yang tampak penasaran. Dalam kondisi frustasi seperti ini, mereka mungkin butuh keajaiban, meski dari seorang satpam muda dengan seragam lusuh. Manajer umum akhirnya menoleh ke salah satu ahli IT Indonesia. "Kau, kasih dia komputer bekas saja. Biar dia tahu dirinya." Ahli itu mendengus, tapi menurut. Ia menepuk kursi kosong di depan salah satu monitor. "Duduklah. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan." Lindra melangkah maju. Kursi komputer itu jauh lebih empuk dibanding kursi kayu di pos satpam. Ia duduk perlahan. Jemarinya bergetar sejenak di atas keyboard. Ia menarik napas panjang, lalu menatap layar. Di layar, barisan kode dan sistem keamanan yang retak menari-nari seperti labirin. Semua orang yang ada di ruangan itu sudah 10 hari berusaha, tapi hasilnya nihil. Lindra mengerjap. Lalu jemarinya mulai bergerak. Ketika ia mulai mengetik, ruangan mendadak hening. Jemarinya menekan tombol-tombol dengan cepat. Ritmenya stabil. Matanya fokus penuh. Seperti orang yang sudah lama akrab dengan bahasa mesin ini. Seperti bukan satpam biasa. 30 detik berlalu. Lindra tidak menoleh ke siapapun. 1 menit lewat, layar komputer mulai menampilkan jalur baru. Beberapa ahli IT yang tadinya meremehkan kini mulai berdiri dari kursi, mendekat untuk melihat lebih jelas. 2 menit. Layar yang tadinya merah kini perlahan berubah hijau. Sistem yang kacau mulai pulih. Data yang hilang muncul satu persatu. Lindra mengetik semakin cepat. Matanya tajam, wajahnya serius. "Impossible," gumam salah satu ahli asing. Matanya membesar. 2 menit 30 detik. Bunyi alarm yang selama ini tak berhenti akhirnya padam. Layar utama menampilkan tulisan, "Sistem restored." 3 menit. Lindra berhenti mengetik, lalu melepaskan napas panjang. Ia bersandar sebentar di kursi, lalu berdiri pelan. "Sudah selesai, Pak," ucapnya singkat. Ruangan itu mendadak riuh. Semua orang berteriak tidak percaya. Sebagian menatap layar berkali-kali, memastikan kalau mereka tidak salah lihat. Manajer umum terdiam, wajahnya pucat, seolah tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang satpam lusuh baru saja menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh 10 ahli dunia. "Bagaimana? Bisa?" teriak salah satu ahli dengan nada kaget. Lindra hanya menunduk. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia ingat wajah ayah dan ibunya. Semua ilmu yang ia pelajari diam-diam akhirnya berguna. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Identitasnya masih tersembunyi.
Semua orang baru melihat hasil, belum tahu siapa sebenarnya dirinya. Malam itu, perusahaan yang hampir runtuh akhirnya selamat hanya dalam 3 menit. Dan semua mata yang dulu menghina kini terbelalak. Tidak percaya bahwa penyelamat mereka adalah seorang satpam muda bernama Lindra. Ruang komputer malam itu masih bergetar oleh rasa tidak percaya. Puluhan mata yang menatap layar kini beralih ke sosok sederhana dengan seragam lusuh. Seorang satpam muda, yang selama ini hanya mereka kenal sebagai penjaga gerbang, baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Manajer umum berdiri kaku. Wajahnya merah padam bercampur pucat. Ia menoleh ke layar, lalu menoleh ke Lindra, seolah ingin memastikan lagi bahwa ini bukan mimpi. "Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini?" Suaranya serak, hampir berbisik. Ahli IT dari Jepang yang tadi mencemooh, kini mendekat. Ia menundukkan kepala sedikit. Tanda hormat yang jarang ia tunjukkan bahkan pada rekan sesama ahli. "Apa yang baru saja kau lakukan? Kami berhari-hari mencari celah itu. Dan kau menemukannya dalam 3 menit. Lindra hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tangannya masih bergetar, bukan karena gugup, tapi karena energi yang ia curahkan baru saja menguras seluruh tenaganya. Namun hatinya tenang. Ia berhasil. Para ahli saling berbisik. Ada yang kagum, ada yang bingung, ada pula yang merasa dipermalukan. Tapi satu hal yang jelas, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lindra pada malam itu. Beberapa menit kemudian, kabar menyebar cepat. Dari lantai komputer, berita itu merambat ke ruang rapat direksi. Seorang sekretaris yang berlari-lari membawa ponsel memberitahu bos besar. "Pak, sistem sudah pulih." "Bagaimana bisa?" tanya direktur operasional dengan nada tinggi. 10 hari tidak ada hasil, dan tiba-tiba malam ini sistem kembali. "Seorang satpam, Pak." Ruangan rapat hening. Beberapa direktur saling berpandangan, seolah-olah mereka salah dengar. "Satpam?" ulang salah satunya. Suaranya penuh sinis. Tapi kabar itu sudah terlanjur menyebar. Dan mereka tidak bisa menutupinya lagi. Sementara itu, di ruang komputer, manajer umum masih mencoba menyelidiki. Ia melangkah mendekati Lindra. Wajahnya penuh curiga. "Kau sebenarnya siapa?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali hening. Semua menunggu jawaban. Lindra menunduk. Dalam hatinya, ia ingin jujur. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini ia pelajari dari ibunya, yang dulu juga seorang ahli komputer di perusahaan ini. Ia ingin mengatakan bahwa ayahnya adalah satpam pertama perusahaan, sahabat dari pendiri, yang pernah berjaga dengan sepenuh hati hingga sakit dan akhirnya meninggal. Tapi kata-kata itu tertahan. Ia tahu, jika ia membuka semua sekarang, mungkin ia akan dianggap berbohong. "Aku hanya mencoba," jawabnya singkat. Manajer umum mengerutkan kening. Ia tidak puas. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal kenyataan yang ada di depan mata. "Boleh aku lihat catatanmu?" tanya salah satu ahli IT Indonesia. Ia penasaran. Lindra membuka saku, mengeluarkan buku catatannya yang tebal, lusuh, penuh tulisan tangan. Di dalamnya, ada coretan-coretan kecil tentang sistem, tentang pola jaringan, tentang waktu-waktu aneh di CCTV. Semua rapi, semua detail. Para ahli saling pandang. Mereka tidak percaya. Buku catatan seorang satpam ternyata lebih teratur daripada laporan resmi yang mereka buat. Malam itu, setelah sistem benar-benar stabil, rapat darurat diadakan. Beberapa direktur hadir, bahkan pendiri perusahaan yang sudah jarang terlihat pun datang. Seorang pria sepuh dengan rambut putih rapi, mengenakan jas sederhana, tapi wibawanya membuat semua orang berdiri memberi hormat. Dialah pendiri perusahaan, orang yang sejak awal mendirikan gedung raksasa ini dari sebuah kantor kecil. Ia menatap semua orang, lalu matanya jatuh pada Lindra yang berdiri di pojok ruangan, masih dengan seragam satpamnya yang lusuh. "Dia yang menyelamatkan perusahaan ini?" tanya pendiri dengan suara berat. "Benar, Pak," jawab salah satu direktur dengan wajah menunduk. Pendiri itu melangkah mendekat. Semua mata mengikuti gerakannya. Ia berdiri tepat di depan Lindra,
menatap wajahnya lekat-lekat. Ada sesuatu di matanya, seolah ia melihat sosok lama yang pernah ia kenal. "Kau, siapa namamu, nak?" tanya pendiri. "Lindra, Pak," jawabnya dengan suara pelan. Pendiri terdiam. Ia mengangguk pelan, seolah nama itu mengetuk pintu ingatannya. "Lindra, kau mirip seseorang yang pernah sangat aku kenal." Sementara itu, di luar ruangan, kabar tentang satpam yang menyelamatkan perusahaan sudah sampai ke telinga para karyawan. Banyak yang tidak percaya, banyak pula yang tertawa sinis, menganggap itu hanya gosip. "Mana mungkin satpam bisa lebih pintar dari ahli IT?" kata seorang pegawai di kantin dengan nada meremehkan. "Tapi katanya dia benar-benar memperbaiki sistem dalam 3 menit. Sahut yang lain. "Kalau benar, berarti selama ini kita salah menilai. Bisa jadi dia bukan satpam biasa." Gosip itu menyebar seperti api. Sebagian pegawai mulai penasaran. Sebagian lagi merasa malu karena pernah menghina Lindra. Tapi Lindra sendiri tidak mendengar semua itu. Ia masih berdiri di ruang rapat, menunduk di depan pendiri perusahaan. Pendiri menepuk bahu Lindra pelan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, nak. Besok pagi, temui aku di ruanganku." Suara itu menutup rapat malam itu. Semua orang terdiam, lalu bubar satu persatu. Para ahli IT berjalan keluar dengan wajah letih, tapi mata mereka masih sesekali melirik Lindra. Di pos satpam, teman-temannya menunggu. Pak Surip yang paling tua menatap Lindra ketika ia kembali. "Kau sudah melakukan sesuatu yang besar, Endra. Tapi ingat, perjalananmu baru dimulai." Lindra hanya tersenyum kecil. Ia duduk di kursi kayu pos, membuka buku catatannya lagi, dan menulis satu kalimat di halaman baru. Malam ini, pintu pertama terbuka. Di luar, langit mulai terang. Burung-burung berkicau. Hari baru dimulai, tapi di perusahaan itu, sesuatu yang besar sedang bergerak pelan. Dan Lindra, satpam muda dengan seragam lusuh, akan segera menghadapi kenyataan bahwa masa lalunya tidak bisa lagi ia sembunyikan. Pagi itu, halaman perusahaan berbeda dari biasanya. Udara masih segar, matahari baru saja naik, tapi bisik-bisik tentang kejadian semalam sudah memenuhi udara. Satpam muda bernama Lindra, yang biasanya hanya dianggap pengisi kursi di pos kecil, kini jadi bahan pembicaraan seluruh lantai. Di kantin, para pegawai saling berbisik sambil menyeruput kopi. Katanya dia beneran satpam, cuma lulusan SMP. Tapi kok bisa jebol sistem yang ahli luar negeri aja nggak bisa? Mungkin cuma kebetulan. Kebetulan apanya? Sudah 10 hari para ahli nggak ada hasil. Kalau nggak ada dia, perusahaan ini bisa tutup. Obrolan itu semakin ramai. Ada yang tidak percaya, ada pula yang mulai mengakui. Tapi satu hal yang pasti, semua penasaran siapa sebenarnya Lindra. Di pos satpam, suasana juga tidak biasa. Tegar dan Bowo yang biasanya cuek, kini lebih sering menatap Lindra dengan kagum. Daus bahkan sampai berulang kali bertanya, "Endra, serius kau ngerti komputer sampai sedalam itu? Kok kau nggak pernah cerita sama kita?" Lindra hanya tersenyum tipis. "Aku belajar sendiri, Das." Pak Surip menatapnya lama. Matanya basah seolah menyimpan kenangan. "Kau benar-benar anak ayahmu. Dulu ayahmu juga begitu." Diam-diam menyimpan banyak hal dalam kepalanya. Tapi jarang ada yang tahu. Lindra terdiam, menunduk. Ia merasakan hatinya diremas ketika nama ayahnya disebut. Seragam yang ia kenakan kini terasa lebih berat. Seolah ayahnya sedang berdiri di sampingnya. Belum lama mereka berbincang. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pos. Seorang sekretaris turun, menghampiri. Tuan pendiri perusahaan meminta Lindra segera ke ruangannya. Pos satpam hening. 4 pasang mata langsung menoleh pada Lindra. Ia menelan ludah, lalu berdiri pelan. "Baik, saya ke sana." Ruang pendiri perusahaan berada di lantai paling atas. Lift yang membawa Lindra terasa berjalan sangat lambat. Jantungnya berdegup kencang, seolah setiap lantai yang dilewati menambah berat langkahnya. Sesampai di atas, 2 pintu besar terbuka. Ruangan itu luas,
Dindingnya dihiasi foto-foto lama perusahaan sejak berdiri. Ada foto ketika gedung masih kecil, ketika hanya ada puluhan pegawai, ketika perusahaan baru merintis. Di balik meja kayu besar, duduklah sang pendiri. Usianya sudah senja, rambutnya putih seluruhnya, namun tatapannya tetap tajam. Ia menoleh ketika Lindra masuk, lalu tersenyum tipis. "Duduklah, Nak." Lindra duduk perlahan, menundukkan kepala. "Terima kasih, Pak." Pendiri mengamati Lindra dari atas sampai bawah. "Semalam kau membuat semua orang terdiam. Aku ingin tahu, dari mana kau belajar semua itu?" Lindra menarik napas panjang. Ia tahu, saatnya ia tidak bisa lagi hanya menjawab singkat. Aku belajar dari ibuku, Pak." Dulu beliau pernah bekerja di sini, di divisi IT. Tapi sudah lama pensiun. "Sejak kecil, aku sering melihat ibu mengutak-atik komputer, dan aku belajar sendiri. Semua catatan tentang sistem perusahaan, aku simpan." Pendiri mengangguk pelan. "Jadi ibumu, siapa namanya?" "Bu Ratna, Pak." Mata pendiri melebar sedikit, lalu wajahnya berubah haru. "Ratna? Aku ingat dia. Salah satu perempuan pertama yang membangun sistem perusahaan ini. Pintar, tenang, dan penuh dedikasi." Lindra menunduk. Hatinya bergetar. Ia bangga mendengar ibunya dikenang. Pendiri lalu menatap seragam Lindra yang lusuh. Dan seragam itu, sepertinya bukan seragam baru. Suara Lindra bergetar ketika menjawab. "Ini milik ayah saya, Pak. Ayah saya dulu juga satpam di sini. Satpam pertama," katanya. "Namanya Pak Dharma." Pendiri terdiam lama. Tangannya gemetar sedikit ketika meraih tongkat di samping kursinya. Ia berdiri, melangkah mendekati Lindra. Tatapannya kini penuh dengan kenangan. "Dharma," bisiknya lirih. "Dia bukan hanya satpam. Dia sahabatku. Saat aku pertama kali membangun perusahaan ini, hanya ada segelintir orang yang percaya padaku. Dharma salah satunya. Dia menjaga pintu kantor kecil kami dulu siang dan malam. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika hujan deras atau panas menyengat. Kalau bukan karena dia, mungkin perusahaan ini sudah lama hancur." Suara pendiri bergetar. "Dan kau, ternyata anaknya." Lindra tidak sanggup menahan air mata. Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Ayah sudah lama meninggal karena sakit. Aku ingin melanjutkan apa yang dia tinggalkan. Tapi dengan ijazah SMP, aku tidak bisa melamar sebagai ahli IT. Satu-satunya jalan bagiku hanya menjadi satpam. Itu pun susah payah baru bisa diterima." Pendiri menutup wajahnya sebentar, lalu meraih bahu Lindra dan memeluknya erat. "Nak, aku sudah lama mencari keluarganya. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu anak Dharma lagi. Dan sekarang, ternyata dia hidup di dalam dirimu." Lindra terisak pelan. Pelukan itu bukan hanya pelukan penghargaan, tapi juga pelukan yang mengikat masa lalu dengan masa kini. Di luar ruangan, kabar mulai beredar bahwa Lindra dipanggil khusus oleh pendiri. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa pegawai yang dulu meremehkan mulai merasa gelisah. Ada rasa malu, ada rasa takut. Kalau benar dia anak satpam pertama, berarti darahnya sudah tertanam di perusahaan ini sejak awal, kata salah satu manajer muda. Dan dia bisa jadi lebih tahu tentang perusahaan daripada kita yang kerja bertahun-tahun. Timpal yang lain. Gosip itu semakin kuat. Nama Lindra kini bukan lagi sekadar nama satpam di pos kecil. Ia mulai dianggap bagian dari sejarah perusahaan. Di ruang atas, pendiri masih menggenggam bahu Lindra. "Nak, mulai hari ini kau bukan hanya satpam. Aku ingin kau masuk ke tim komputer. Kau sudah membuktikan dirimu. Kau sudah menyelamatkan perusahaan ini ketika semua orang menyerah." Mata Lindra berkaca-kaca. Impiannya yang selama ini terkunci akhirnya terbuka. Ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Aku akan melakukan yang terbaik, demi perusahaan ini, demi ayahku, demi semua orang yang ada di sini." Pendiri tersenyum lebar, lalu menepuk bahunya.
Aku percaya padamu. Sama seperti aku percaya pada ayahmu dulu. Hari itu menjadi titik balik. Dari seorang satpam yang sering dihina, Lindra kini mulai diakui. Namun perjalanan tidak berhenti di sini. Masih banyak yang tidak suka, masih banyak yang meremehkan, dan masih ada yang iri. Tapi satu hal pasti, Lindra kini melangkah di jalan baru. Jalan yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Dan di luar sana, para pegawai mulai berbisik. Satpam itu bukan satpam biasa. Dia adalah anak Dharma. Sejak pagi itu, suasana di perusahaan terasa berubah. Nama Lindra bukan lagi hanya sekadar nama di buku piket satpam. Semua orang kini tahu bahwa dialah orang yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin, dari lantai atas sampai basement parkiran. Namun, bersama dengan pengakuan itu, muncul pula sesuatu yang lain. Bisik-bisik iri, tatapan sinis yang tidak bisa disembunyikan, dan bisikan di lorong-lorong yang penuh cemburu. Baru semalam saja sudah jadi pahlawan. Jangan-jangan dia cuma beruntung, ujar seorang supervisor muda saat makan siang. Benar, kalau dia memang jenius, kenapa dia cuma satpam selama ini? Aneh, kan? Timpal yang lain. Beberapa orang hanya tertawa kecil, pura-pura setuju. Tapi di balik tawa itu, ada rasa takut. Mereka takut posisi mereka digeser oleh seorang satpam lusuh yang tiba-tiba naik derajat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Lindra dipanggil ke ruang IT resmi. Ruangan besar dengan belasan komputer canggih, rak server yang berdengung terus-menerus, dan meja panjang tempat para ahli biasa bekerja. Biasanya, ruangan itu seperti dunia yang terlarang bagi satpam. Tapi pagi itu, Lindra berdiri di pintunya, dengan seragam satpamnya yang masih lusuh. Seorang koordinator IT meliriknya dengan dingin. Kau mau apa? Saya diminta Pak Pendiri untuk ikut tim, jawab Lindra dengan sopan. Koordinator itu mendengus, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Duduk di sana saja. Jangan banyak bicara. Lindra melangkah ke kursi di pojok, duduk dengan tenang. Ia tahu dirinya tidak diterima dengan baik. Ia tahu, orang-orang di ruangan itu merasa gengsinya terluka. Bagaimana mungkin mereka yang bertitel sarjana dan magister komputer kalah oleh seorang satpam lulusan SMP? Meski begitu, Lindra tidak peduli. Ia hanya membuka buku catatannya, mulai menuliskan pola-pola yang ia perhatikan. Tangannya bergerak cepat, mencatat jalur-jalur sistem yang masih lemah, menghubungkan titik-titik kecil yang tidak dilihat orang lain. Di pos satpam, keempat rekannya menunggu kabar. Daus yang paling penasaran. Kira-kira bagaimana ya, Endra kalau sudah duduk satu ruangan sama orang-orang itu? Bowo hanya tertawa. Pasti ditatap kayak alien. Pak Surip menghela napas. Suaranya berat. Tapi aku yakin, Lindra kuat. Dia anak Dharma. Ayahnya dulu juga sering diremehkan. Tapi justru dia yang paling setia menjaga gerbang ketika semua orang tidur. Tegar mengangguk. Kalau orang lain iri, biarlah. Yang penting dia tetap jujur. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Setiap kali Lindra masuk ruang IT, bisikan mulai terdengar. Ada yang sengaja berbicara keras agar ia mendengar. Satpam kok sok-sokan duduk di ruang komputer. Kalau sampai sistem rusak lagi, kita tahu siapa yang harus disalahkan. Dia pikir 3 menit bisa menutup 10 tahun pengalaman kita. Lindra mendengar semua itu. Dadanya perih. Tapi setiap kali ingin membalas, ia teringat wajah ayahnya. Kata-kata ayahnya selalu menggaung. Kalau kau ingin dihargai, jangan bicara, buktikan dengan perbuatan. Maka Lindra diam. Ia hanya bekerja. Suatu siang, perusahaan kembali diguncang masalah. Sistem keuangan tiba-tiba berhenti. Angka-angka di monitor macet. Para ahli panik. Beberapa langsung menghubungi vendor luar negeri. Yang lain sibuk mengutak-atik kabel. Koordinator IT berteriak. Cepat! Investor akan rapat sore ini. Kalau data tidak kembali, kita habis. Semua orang sibuk. Tapi Lindra tetap duduk di kursinya, menatap layar dengan tenang.
Ia melihat pola aneh di grafik. Ia tahu sumber masalahnya bukan di server utama, melainkan di jalur cadangan yang lupa ditutup. Ia berdiri, menghampiri komputer di ujung ruangan, dan mulai mengetik. Koordinator IT langsung menegur. "Hei, jangan sentuh. Kau bukan siapa-siapa di sini." Tapi terlambat. Dalam 2 menit, Lindra sudah memperbaiki jalur. Angka-angka kembali bergerak. Sistem keuangan pulih. Semua orang terdiam, menatap layar, lalu menoleh ke Lindra. Suasana ruangan membeku. Tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin pendingin ruangan yang berdengung. Koordinator IT menggertakkan gigi. Wajahnya merah, bukan karena kagum, tapi karena malu. "Kebetulan," gumamnya pelan. Namun semua orang tahu itu bukan kebetulan. Itu keahlian. Itu ketenangan. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan ijazah atau gelar. Malamnya, Lindra kembali ke pos satpam. Teman-temannya langsung menyambut dengan senyum lebar. "Endra, aku dengar kau lagi-lagi menyelamatkan sistem siang tadi," seru Daus penuh semangat. Bowo menepuk bahunya. "Kalau begini terus, kau bisa jadi lebih dari sekadar satpam, Endra." Tegar hanya tersenyum tipis. Matanya bangga. "Jangan lupa, asalmu dari mana? Pos ini akan selalu menunggumu." Pak Surip menatapnya lama, lalu berkata pelan. "Kau sudah membuka pintu pertama, Endra. Tapi ingat, di balik pintu berikutnya, akan ada orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu. Jangan pernah lengah." Lindra mengangguk. Ia tahu ucapan itu benar. Setiap langkahnya ke depan akan semakin berat. Karena tidak semua orang senang melihat satpam miskin berubah jadi pahlawan perusahaan. Dan jauh di sudut gedung, seseorang sedang memperhatikan Lindra dengan mata penuh iri. Seseorang yang diam-diam menyusun rencana, agar Lindra tidak pernah bisa naik lebih tinggi lagi. Hari-hari setelah kejadian itu tidak berjalan tenang. Meski Lindra semakin dikenal sebagai penyelamat perusahaan, ia justru semakin menjadi sorotan. Bukan sorotan kagum, melainkan sorotan iri, sorotan benci, dan sorotan penuh ancaman. Di ruangan IT, beberapa pegawai mulai memperlihatkan sikap dingin. Mereka tidak lagi sekadar berbisik, melainkan terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Ada yang sengaja menghempaskan kursi keras-keras saat Lindra masuk, ada pula yang pura-pura tidak mau berbagi kabel atau perangkat dengannya. Koordinator IT, yang merasa paling terhina karena 2 kali gagal dan diselamatkan oleh seorang satpam, kini diam-diam menyimpan dendam. Di meja rapat kecil bersama beberapa rekan dekatnya, ia berbisik dengan nada sinis. "Kita tidak bisa biarkan satpam itu terus dipuji. Kalau begini, semua orang akan melupakan siapa yang seharusnya jadi otak perusahaan ini." Salah satu rekannya menimpali. "Tapi dia memang pintar, bos. Kau lihat sendiri. Dia bisa membaca pola yang kita tidak sadar." Koordinator menatapnya tajam. "Itu justru masalahnya. Kalau kita biarkan, dia bisa ambil semua posisi kita. Aku tidak akan biarkan seorang anak satpam duduk sejajar dengan kita." Maka malam itu, sebuah rencana kotor mulai disusun. Esok paginya, Lindra kembali ke pos satpam lebih awal. Ia selalu memulai hari dengan mencatat cuaca, jam buka gerbang, dan daftar tamu penting. Seragam ayahnya yang lusuh kembali ia kenakan, meski beberapa orang sudah menyarankan ia membeli yang baru. Bagi Lindra, seragam itu bukan sekadar kain, tapi warisan. Pak Surip melihatnya menulis dengan tekun, lalu berkata pelan, "Endra, berhati-hatilah. Orang-orang yang tidak suka akan selalu mencari celah." Lindra mengangkat wajahnya. "Kenapa Bapak berkata begitu?" Pak Surip menghela napas. "Aku sudah lama di sini. Aku tahu bagaimana iri bisa berubah jadi racun. Kau harus siap." Lindra terdiam. Kata-kata itu terasa seperti firasat buruk. Siang harinya, ruang IT kembali ramai. Investor besar dari luar negeri dijadwalkan melakukan konferensi daring untuk memastikan sistem perusahaan benar-benar aman. Semua orang bersiap. Ruangan dipenuhi ketegangan. Koordinator IT dengan penuh percaya diri mengambil alih.
Hari ini aku akan menunjukkan bahwa sistem sudah stabil. Kita tidak perlu lagi khawatir. Namun diam-diam, ia sudah menyiapkan jebakan. Ia mengutak-atik jalur akses tertentu, membuat seolah-olah sistem akan crash ketika diperiksa. Jika itu terjadi, semua orang akan menyalahkan Lindra. Dengan begitu, namanya akan hancur, dan ia bisa kembali berkuasa. Tepat ketika rapat dimulai, layar utama menampilkan sistem keuangan. Investor yang hadir lewat layar besar menatap serius. "We want to make sure the system is secure," kata mereka dengan tegas. Koordinator mengangguk, lalu menekan beberapa perintah. Sekejap, layar mendadak berkedip. Angka-angka kacau, grafik jatuh. Alarm berbunyi nyaring. Investor langsung panik. "What is happening? You said it's secure." Koordinator berpura-pura panik. Ini pasti ulah orang yang kemarin mengutak-atik sistem. Satpam itu. Dia yang masuk ke sini tanpa izin. Semua mata langsung menoleh ke Lindra, yang duduk di pojok ruangan. Bisikan terdengar, tuduhan melayang. Benar, mungkin dia yang merusak. Siapa tahu kemarin dia hanya beruntung, dan sekarang malah bikin kacau. Lindra terdiam. Dadanya sesak. Ia tidak pernah menyentuh jalur itu. Ia tahu ada yang tidak beres. Investor di layar mulai marah. "We cannot work with a company that lets a security guard touch critical data." Situasi menjadi kacau. Direktur yang hadir mulai gelisah. Wajah mereka pucat. Kalau benar ini salah Lindra, reputasi perusahaan bisa benar-benar hancur. Namun Lindra tidak tinggal diam. Ia berdiri, menatap layar, lalu berjalan cepat ke komputer utama. "Izinkan saya memeriksa," katanya dengan suara tegas. Koordinator IT langsung menghalangi. "Tidak, kau sudah cukup membuat masalah." Tapi Direktur Keuangan berteriak, "Biarkan dia. Kita tidak punya waktu." Dengan izin itu, Lindra duduk. Jemarinya langsung bergerak cepat, membuka jalur tersembunyi. Dalam hitungan detik, ia menemukan sesuatu yang janggal. Ada perintah yang sengaja disisipkan, bukan dari sistem asli, melainkan dari seseorang di dalam ruangan itu. Matanya menajam, wajahnya serius. Ini bukan kesalahan sistem. Ada yang sengaja memasang kode jebakan. Semua orang terkejut. Koordinator IT pucat, tapi mencoba menyembunyikan. "Jangan asal bicara. Kau menuduh tanpa bukti." Lindra mengetik beberapa perintah lagi. Layar besar menampilkan log aktivitas. Dan di sana, jelas tertulis, akses terakhir berasal dari akun koordinator IT sendiri. Ruangan hening. Semua orang menoleh ke koordinator. Investor di layar tampak terkejut, lalu mengeraskan suara. "So it was your own staff? Not him." Koordinator tergagap. Wajahnya merah padam. Saya tidak tahu. Mungkin ada yang menyusup." Tapi tidak ada yang percaya lagi. Bukti sudah jelas. Lindra menutup layar, lalu berdiri. "Saya hanya ingin meluruskan. Saya memang satpam, tapi saya tidak pernah berniat merusak. Saya hanya ingin perusahaan ini selamat." Investor mengangguk. "We see now. He is the one saving you, not destroying you." Setelah rapat berakhir, suasana ruangan penuh dengan rasa malu. Koordinator ditarik keluar untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara Lindra berdiri tenang, meski hatinya masih bergemuruh. Beberapa ahli IT yang tadi menuduh, kini menunduk malu. Mereka tidak berani menatap matanya. Satu orang akhirnya mendekat, menepuk bahunya. "Maafkan kami, Lindra. Ternyata kami salah menilai." Lindra hanya tersenyum tipis. "Tidak apa. Saya mengerti." Malam itu, di pos satpam, suasana penuh kebanggaan. Daus hampir melompat kegirangan mendengar cerita dari Lindra. "Endra, kau bukan cuma pahlawan, kau sudah membungkam mulut orang-orang iri itu." Bo tertawa. "Aku sudah bilang, satpam yang satu ini beda." Pak Surip menatapnya dengan mata berkaca. "Kau sudah melewati ujian besar, Nak. Tapi ingat,
Jalanmu masih panjang. Akan ada ujian yang lebih berat lagi. Lindra menatap gedung megah yang masih berdiri di depannya. Ia tahu, Pak Surip benar. Musuh-musuhnya belum habis. Iri dan dengki tidak akan berhenti hanya karena satu kebenaran terbongkar. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun rintangan berikutnya, ia tidak akan pernah mundur. Ia harus bertahan, demi nama baik ayahnya, demi ibunya, demi rekan-rekan satpamnya, dan demi perusahaan yang kini mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Malam sudah larut, namun gedung perusahaan itu belum juga padam. Lampu-lampu masih menyala di setiap lantai, seolah raksasa kaca itu enggan tidur. Angin malam bertiup pelan, membawa dingin yang menusuk. Di pos satpam, Lindra duduk termenung, matanya memandang jauh ke arah gedung. Pikirannya berputar-putar tentang apa yang baru saja ia hadapi siang tadi. Ia berhasil membongkar jebakan kotor dari koordinator IT yang iri padanya. Nama baiknya selamat. Bahkan investor luar negeri kini percaya pada kemampuannya. Tapi Lindra tahu, ini bukan akhir. Justru ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena ia sadar, musuh yang sebenarnya mungkin bukan hanya orang dalam, melainkan juga sesuatu dari luar perusahaan. Pak Surip menepuk bahunya dari belakang. Endra, aku tahu matamu belum bisa terpejam. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Dan kau benar. Ujian yang lebih besar menunggu. Lindra menoleh, mencoba tersenyum. Aku hanya takut, Pak, kalau aku gagal, bukan hanya aku yang jatuh. Semua orang di sini bisa kehilangan pekerjaan. Pak Surip mengangguk pelan. Itulah bedanya kau dengan orang lain. Kau tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Kau memikirkan semuanya. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa lebih hangat. Banyak pegawai mulai menyapa Lindra, meski masih canggung. Ada yang berusaha ramah, ada pula yang sekadar menundukkan kepala malu karena dulu pernah meremehkan. Namun, tidak semua orang berubah. Masih ada tatapan sinis dari sebagian kecil pegawai yang merasa Lindra hanyalah satpam miskin yang kebetulan beruntung. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang satpam bisa lebih pintar daripada mereka yang bergelar tinggi. Di balik semua itu, sebuah ancaman besar sedang mendekat. Pukul 2 siang, sebuah email misterius masuk ke sistem perusahaan. Isinya singkat, tapi membuat bulu kuduk merinding. Kami sudah melihat kelemahan kalian. Ini baru permulaan. Jika dalam 72 jam tidak ada pembayaran, seluruh data rahasia perusahaan akan kami hancurkan. Direktur keamanan membaca email itu dengan wajah pucat. Ia segera memanggil para ahli IT, termasuk Lindra. Rapat darurat kembali digelar. Ini bukan hacker biasa, ujar salah satu ahli dengan wajah tegang. Mereka tahu celah-celah yang sangat detail. Jika benar ancaman ini dilakukan, semua data pelanggan dan investor bisa hilang. Kita akan bangkrut. Manajer umum yang dulu pernah mengusir Lindra kini menatapnya penuh harap. Lindra, bisakah kau melakukan sesuatu? Semua mata menoleh ke arahnya. Lindra terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan masalah kecil. Hacker dari luar jauh lebih berbahaya daripada orang dalam yang iri. Mereka bisa menyerang dari jarak ribuan kilometer. Tanpa wajah, tanpa jejak. Aku akan mencoba, Pak. Jawabnya dengan suara mantap. Malam itu, Lindra kembali duduk di ruang IT. Monitor-monitor menyala, menampilkan kode-kode yang berlapis seperti jaring laba-laba. Suara kipas server berdengung kencang. Di luar, hujan turun deras. Seakan langit pun ikut tegang menghadapi ancaman ini. Ia membuka buku catatannya. Di sana, ada puluhan coretan tentang pola keamanan yang ia pelajari sejak dulu. Setiap garis, setiap catatan, seakan sudah mempersiapkannya untuk malam ini. Para ahli IT mengawasinya dengan cermat. Tidak ada lagi yang berani menertawakan. Mereka tahu, hanya Lindra yang mungkin bisa menemukan jalan keluar. Waktu berjalan lambat. Jemari Lindra mengetik cepat. Matanya tak pernah lepas dari layar. Ia mencoba menelusuri jejak sang hacker. Tapi setiap kali ia membuka satu pintu, muncul pintu lain yang lebih rumit. Ini bukan serangan biasa, gumamnya.
Mereka menguasai pola yang hanya dimiliki orang dalam. Ruangan hening. Kata-kata Lindra membuat semua orang terkejut. Apakah ini berarti masih ada pengkhianat lain di dalam perusahaan? Di pos Satpam, 4 sahabat Lindra menunggu dengan cemas. Tegar mondar-mandir, Daus tak henti-hentinya berdoa, Bowo duduk gelisah, dan Pak Surip hanya menatap gedung dengan mata sayu. Kalau Lindra gagal, Daus tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Jangan ucapkan itu. Potong Tegar keras. Dia tidak akan gagal. Dia anak Dharma. Kau pikir darah siapa yang mengalir di tubuhnya? Pak Surip menghela napas panjang. Aku percaya Lindra bisa. Tapi aku juga tahu, semakin besar langkahnya, semakin besar pula musuh yang akan ia hadapi. Di ruang IT, waktu terus berjalan. Malam semakin pekat. Beberapa ahli mulai putus asa. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangannya. Ada yang menunduk lesu. Tapi Lindra tetap mengetik. Hingga akhirnya, matanya menajam. Aku menemukannya. Ucapnya pelan tapi jelas. Semua orang langsung menoleh. Ada celah di sini. Mereka masuk lewat jalur lama yang sudah tidak dipakai. Jalur peninggalan ayahku. Ruangan terdiam. Hanya Lindra yang tahu jalur itu. Karena ayahnya dulu yang ikut menjaga sistem ketika perusahaan baru berdiri. Kalau mereka tahu jalur ini, berarti orang yang menyerang punya hubungan dengan masa lalu perusahaan. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Hacker ini bukan sembarang orang. Mereka punya dendam lama. Lindra menutup bukunya, lalu menatap layar. Aku harus masuk ke dalam sistem mereka. Tapi risikonya besar. Kalau aku gagal, bukan hanya data yang hilang, tapi seluruh server bisa rusak permanen. Manajer umum gelisah. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Lindra menunduk sebentar, lalu berbisik lirih. Allah, beri aku kekuatan. Jemarinya kembali menari di atas keyboard. Suara ketikan memenuhi ruangan. Semua mata menatap layar tanpa berkedip. Dan tepat saat jarum jam menunjuk pukul 12 malam, sistem perusahaan berguncang. Layar monitor berkedip-kedip. Tanda perang digital baru saja dimulai. Di luar, hujan makin deras. Petir menyambar, menerangi langit malam. Pos Satpam bergoyang diterpa angin, tapi di dalamnya, 4 orang sahabat Lindra menggenggam erat tangan mereka, berdoa dalam diam. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di atas sana. Tapi mereka tahu, malam ini akan menentukan nasib ribuan orang. Dan di ruang IT, Lindra menatap layar dengan mata menyala. Di hadapannya, musuh yang tidak terlihat menunggu. Musuh yang tahu rahasia masa lalu perusahaan. Musuh yang mungkin punya dendam pada ayahnya. Perang baru saja dimulai. Suasana ruang IT malam itu seperti medan tempur. Monitor-monitor menyala dengan cahaya yang menusuk mata, menampilkan barisan kode yang terus bergerak. Bunyi ketikan keyboard terdengar cepat, seperti dentuman senjata di tengah pertempuran. Udara di ruangan itu dingin karena pendingin ruangan bekerja maksimal, namun keringat mengucur di dahi setiap orang. Lindra duduk di kursi tengah. Wajahnya pucat namun matanya menyala. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang membuat semua orang terpaku. Ia sedang melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Namun dampaknya bisa menghancurkan seluruh perusahaan. Paket masuk bertubi-tubi. Seru seorang ahli IT asing. Wajahnya panik. Ini serangan DOS yang sangat terkoordinasi. Mereka menggunakan ribuan bot dari berbagai negara. Tambah ahli lainnya. Lindra tetap fokus. Matanya menelusuri pola serangan. Bukan sekadar DOS. Ada lapisan di baliknya. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Layar utama mendadak berubah merah, menampilkan tulisan asing dengan huruf-huruf digital. Kalian tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. 48 jam tersisa. Ruangan seketika hening. Semua orang menatap tulisan itu dengan wajah ngeri. Di pos Satpam, Tegar mondar-mandir tak tenang. Daus berdoa keras sambil menggenggam tasbihnya. Bowo menatap layar kecil CCTV yang tersambung ke ruang IT. Tapi gambarnya buram. Pak Surip duduk paling tenang, meski matanya merah karena kurang tidur. Kenapa kau bisa tenang?
Pak? Tanya Daus dengan suara gemetar. Pak Surip menoleh pelan. Karena aku percaya, Lindra bukan hanya sekadar satpam. Dia pewaris ilmu dan darah ayahnya. Dharma dulu juga pernah menghadapi ancaman seperti ini. Hanya saja, dulu bentuknya berbeda. Ancaman apa, Pak? Bowo penasaran. Pak Surip menghela napas panjang. Dulu, ketika perusahaan masih kecil, ada orang dalam yang ingin menjual data penting ke pesaing. Ayah Lindra yang pertama kali mencium gelagat itu. Ia yang menggagalkan, meski tidak pernah disebut namanya. Aku tahu, musuh yang muncul sekarang pasti ada hubungannya dengan masa lalu itu. Keempat satpam terdiam. Kata-kata itu menambah beban di dada mereka. Mereka sadar, Lindra bukan hanya melawan hacker biasa, tapi juga dendam lama yang belum selesai. Sementara itu, di ruang IT, perang digital semakin sengit. Jaringan internal perusahaan berulang kali diserang. Alarm berbunyi, server cadangan aktif, namun serangan tidak berhenti. Firewall kita jebol, teriak seorang ahli. Enkripsi data hampir terbuka, sahut yang lain. Semua orang panik, hanya Lindra yang masih tenang. Ia menunduk, menatap layar, lalu berbisik lirih. Mereka mencoba memancing kita. Tapi aku tahu jalan mereka. Ia mengetik cepat, membuka jalur yang sudah lama dilupakan, jalur tua yang dulu dibuat ibunya. Sebuah pintu belakang yang tidak diketahui siapapun kecuali keluarga mereka. Apa yang kau lakukan? Tanya manajer umum, wajahnya pucat. Aku membuat cermin, jawab Lindra singkat. Biarkan mereka merasa menang, padahal mereka masuk ke ruang bayangan. Beberapa ahli terdiam, mencoba memahami. Lindra menciptakan ilusi digital, jalur palsu yang tampak seperti inti sistem, padahal hanya tiruan. Hacker yang masuk ke sana akan merasa berhasil, padahal sebenarnya mereka sedang terkunci dalam jebakan. Beberapa menit kemudian, layar utama menunjukkan perubahan. Grafik serangan melambung tinggi, tapi arah jalurnya tidak lagi menuju server asli. Mereka terjebak di ruang cermin. Hebat, dia membohongi mereka, gumam seorang ahli asing. Namun Lindra tahu, ini belum selesai. Ia menatap layar dengan alis berkerut. Mereka terlalu pintar untuk berhenti di sini. Akan ada langkah berikutnya. Dan benar saja. Tiba-tiba, sebuah pesan baru muncul di layar. Kami tahu siapa dirimu, anak satpam tua itu. Kau pikir bisa menipu kami? Wajah Lindra memucat. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ayahnya. Jika hacker bisa menulis itu, berarti mereka bukan sekadar musuh luar. Ada seseorang yang tahu kisah keluarganya. Ayahmu dulu gagal menghentikan kami sepenuhnya. Sekarang giliranmu. Kalimat itu membuat Lindra gemetar. Semua orang di ruangan terdiam, menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Manajer umum mendekat. Lindra, apa maksud pesan itu? Lindra terdiam, menelan ludah. Ia tidak bisa menjawab sekarang. Dalam hatinya, ia tahu masa lalu ayahnya mulai terkuak. Dan musuh yang ia hadapi malam ini bukan hanya sekadar peretas, melainkan seseorang yang sudah lama menyimpan dendam terhadap keluarganya. Di pos satpam, angin malam bertiup kencang. Hujan kembali turun, membasahi atap seng yang berderit. Tegar menghentikan langkahnya, menatap gedung dengan wajah tegang. Aku punya firasat buruk, katanya pelan. Pak Surip mengangguk, wajahnya muram. Benar, malam ini bukan sekadar tentang data. Ini tentang masa lalu yang kembali untuk menagih. Di ruang IT, Lindra menutup matanya sebentar, menarik napas dalam. Ia berbisik lirih. Allah, lindungi aku. Lindungi semua orang di sini. Ketika ia membuka mata, jemarinya kembali menari di atas keyboard. Ia tahu, perang ini baru dimulai. Dan kali ini, musuh sudah menyebut namanya. Musuh tahu siapa dirinya. Dan itu berarti, rahasia besar yang selama ini ia simpan tidak akan bisa lagi tersembunyi lama. Malam itu udara semakin berat. Hujan mengguyur kaca-kaca gedung, membuatnya bergetar seperti jantung yang berdetak kencang.
Suasana ruang IT penuh ketegangan. Semua orang menatap layar besar yang kini menampilkan pesan ancaman yang ditulis dengan huruf digital merah menyala. Kami tahu siapa dirimu, anak satpam tua itu. Kau pikir bisa menipu kami? Ayahmu dulu gagal menghentikan kami. Sekarang giliranmu. Kalimat itu berulang-ulang muncul, seakan mengejek. Wajah Lindra pucat. Jemarinya sempat berhenti di atas keyboard. Suasana ruangan mendadak hening. Manajer umum menatapnya bingung. Lindra, apa maksud semua ini? Apa benar ayahmu pernah terlibat dalam masalah perusahaan? Lindra menunduk. Semua mata kini menuntut jawaban darinya. Napasnya berat. Ia tidak bisa lagi menunda. Ya, ayahku memang satpam pertama perusahaan ini. Tapi bukan hanya itu. Ia juga yang pertama kali menemukan adanya pengkhianat di dalam. Saat itu ada seseorang yang mencoba menjual data penting ke pihak luar. Ayahku yang menghentikan mereka. Tapi, ternyata musuh itu belum benar-benar hilang. Para ahli terperanjat. Seorang direktur yang duduk di kursi belakang bahkan ternganga. Tak menyangka ada sejarah kelam yang selama ini tersembunyi. Dan sekarang, Lindra melanjutkan dengan suara bergetar. Mereka kembali. Dan mereka tahu siapa aku. Serangan kembali datang. Monitor-monitor berkedip. Alarm berbunyi. Angka-angka sistem melonjak. Tanda hacker mulai marah karena jebakan Lindra tadi. Mereka menyerang lebih brutal. Serangan baru. Lebih kuat dari sebelumnya. Teriak seorang ahli asing. Server cadangan hampir jebol. Sahut ahli lain panik. Lindra menarik napas panjang. Kalau begitu, aku harus membuka jalur terakhir. Jalur yang hanya diketahui ayahku dan ibuku dulu. Manajer umum panik. Apa kau gila? Kalau salah, seluruh sistem bisa rusak permanen. Lindra menatapnya tegas. Kalau aku tidak lakukan ini, 48 jam lagi perusahaan akan hancur. Kita tidak punya pilihan. Ia duduk kembali. Jemarinya mulai menekan tombol. Satu persatu lapisan keamanan ia buka. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memancing musuh ke dalam jaring yang ia siapkan. Di layar besar, tiba-tiba muncul siluet wajah hitam digital. Suara mekanik keluar dari speaker, berat dan penuh dendam. Anak Dharma, akhirnya kita bertemu. Ayahmu dulu menghalangi langkahku. Karena dia, aku kehilangan kesempatan besar. Dan sekarang, aku akan hancurkan segalanya yang dia tinggalkan. Suara itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tapi bagi Lindra, suara itu terdengar seperti bayangan lama yang akhirnya muncul ke permukaan. Ia mengepalkan tangannya. Kalau dulu ayahku melawanmu dengan tubuhnya, sekarang aku akan melawanmu dengan pikiranku. Perang digital dimulai. Serangan demi serangan masuk. Data diputar-balikan. Sandi diacak. Server bergetar. Namun Lindra terus bertahan. Ia membangun lapisan baru, membuat labirin digital yang membuat hacker semakin terjebak. Di pos satpam, Tegar, Daus, Bowo, dan Pak Surip menatap layar kecil yang menampilkan sistem utama. Titik-titik hijau berkedip cepat. Lalu tiba-tiba redup. Daus panik. Pak, apakah Lindra kalah? Pak Surip menggeleng pelan. Tidak, itu caranya menutup pintu. Dia sedang mengunci musuhnya dari dalam. Detik-detik terasa seperti jam. Semua orang menahan napas. Jemari Lindra terus menari. Matanya fokus. Hingga akhirnya, layar besar menampilkan pesan baru. Akses ditolak. Sistem terkunci permanen. Suara mekanik hacker terdengar marah. Tidak mungkin. Tidak mungkin anak satpam bisa mengalahkanku lagi. Lindra mengetik satu perintah terakhir. Suara itu menghilang. Jalur serangan tertutup. Sistem stabil kembali. Semua lampu indikator berubah hijau. Ruangan meledak oleh sorakan lega. Para ahli berdiri. Ada yang menepuk meja. Ada yang mengangkat tangan ke udara. Investor yang masih terhubung daring pun bertepuk tangan. Excellent. He saved you again. Manajer umum menunduk malu. Direktur keuangan mengusap wajah penuh syukur. Dan di tengah kegembiraan itu,
Pendiri perusahaan masuk. Rambutnya putih, langkahnya pelan, tapi suaranya mantap. Aku sudah dengar semuanya. Lindra, kau benar-benar anak Dharma. Ia berjalan mendekat, memeluk Lindra erat di depan semua orang. Air mata menetes di pipi tuanya. Ayahmu dulu menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Kini kau melanjutkan tugasnya. Dharma pasti bangga melihatmu. Semua orang terdiam, lalu berdiri memberi hormat. Untuk pertama kalinya, seorang satpam muda dengan seragam lusuh diperlakukan seperti pahlawan. Pendiri menoleh ke semua orang. Mulai hari ini, Lindra tidak lagi hanya duduk di pos satpam. Dia akan bekerja di ruang komputer, sesuai dengan impiannya. Karena dia bukan sekadar penjaga gerbang. Dia adalah penjaga masa depan perusahaan ini. Sorak-sorai kembali memenuhi ruangan. Namun bagi Lindra, yang terpenting bukan sorak atau tepuk tangan itu. Ia menatap seragam lusuh peninggalan ayahnya, lalu berbisik pelan. Ayah, tugasku belum selesai. Tapi aku sudah melangkah di jalanmu. Di pos satpam malam itu, Tegar, Bowo, Daus, dan Pak Surip duduk bersama. Mereka tersenyum bangga. Mulai sekarang, kita punya cerita, ujar Tegar. Cerita tentang satpam miskin yang dihina, tapi ternyata jenius, dan menyelamatkan perusahaan, tambah Bowo. Daus tertawa kecil. Dan ternyata, dia adalah anak satpam pertama di perusahaan ini. Pak Surip menatap gedung megah yang lampunya berkilau. Suaranya bergetar. Warisan Dharma tidak hilang. Ia hidup dalam Lindra. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pos satpam kecil di depan gedung raksasa itu terasa megah. Karena dari sanalah, lahir seorang penyelamat yang tidak pernah diduga siapapun. Keesokan harinya, suasana kantor berbeda. Semua pegawai berkumpul di ruang besar untuk menyaksikan pengumuman resmi. Untuk pertama kalinya, Lindra tidak memakai seragam satpam lusuhnya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam bahan yang rapi, dan sepatu kulit polos. Tidak ada logo atau pangkat di bajunya, hanya pakaian biasa yang bersih. Namun justru itulah yang membuat semua orang terdiam. Seragam satpam peninggalan ayahnya tidak ia buang. Ia melipatnya rapi dan meletakkannya di loker pos satpam. Ini bukan aku tinggalkan, katanya pelan pada rekan-rekannya. Seragam ini akan selalu jadi bagian dari siapa aku. Ketika Lindra melangkah masuk ruang komputer dengan pakaian barunya, semua orang bangkit berdiri memberi